Kenalkan, nama saya Agung Bayu Budi Haji Kristianto dari Teknik Industri BINUS Online University. Eh, Sekarang saya akan mempresentasikan tentang toleransi dan suaian dalam industri manufaktur. Dalam proses manufaktur, suatu komponen tidak dapat dibuat dengan ukuran yang benar-benar presisi. Penyimpangan ukuran dapat terjadi itu akibatnya yang pertama itu karena mesin produksi. Yang kedua adalah tool wear, tiga human error, dan yang keempat adalah kondisi proses pada machiningnya. Oleh karena itu diperlukan toleransi dan suaian supaya produk dapat dirakit dengan baik, lalu fungsi mekanik tetap optimal, dan yang terakhir adalah kualitas produk menjadi terjamin. Jadi tujuan presentasi ini yang pertama untuk memahami konsep toleransi, memahami konsep suaian, lalu mengetahui jenis toleransi dan suaian, lalu memahami standar ISO, dan mengetahui aplikasi toleransi dalam industri manufaktur. Pengertian toleransi. Jadi, toleransi itu adalah batasan penyimpangan ukuran yang masih diperbolehkan terhadap ukuran nominal suatu komponen. Jadi, contohnya seperti pada slide ini, 50 plus minus 0,02 mm. Artinya, ukuran maksimumnya itu adalah 50,02 mm, lalu ukuran minimumnya adalah 49,98 mm. Jadi fungsi toleransi itu yang pertama untuk menjamin kualitas produk, yang kedua untuk mempermudah produksi massal, yang terakhir adalah menjamin interchangeability-nya. Seperti pada gambar yang ada di slide ini, seperti ukuran 28, ini juga memiliki toleransi minus-minus. Cara pengukurannya juga sama seperti contoh yang saya uh, presentasikan tadi. Lalu jenis dari toleransi, yang pertama ada toleransi dimensi, yaitu untuk mengatur ukuran seperti panjang, diameter, ketebalan. Lalu yang kedua adalah toleransi geometri, itu untuk mengatur seperti strengthness, circularity, cylindricity, concentricity, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar teknik ya. Ada toleransi dimensi dan juga ada toleransi geometrinya. Lalu ini adalah toleransi geometri atau GDNT. Jadi GDNT itu digunakan untuk memastikan bentuk dan posisi komponen sesuai dengan desainnya. Jadi ada beberapa jenis GDNT seperti strengthness tadi, flatness, circularity, parallelism, perpendicular, lalu ada yang lain juga ada di tabel ini. Ada positioning, concentric, symmetry, circular runout, total runout, itu semua termasuk dari jenis GNT atau toleransi geometri. Lalu fungsinya, yang pertama itu untuk memudahkan saat inspeksi. Lalu yang kedua meningkatkan akurasi produknya. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan saat produk tersebut diassembly atau dirakit. Lalu yang ini adalah sistem toleransi ISO. Jadi standar ISO ini digunakan dalam menentukan toleransi dan suaian. Jadi contoh kodenya itu seperti H besar 7, H kecil 6, G kecil 6, B kecil 6. Jadi untuk keterangannya huruf itu adalah posisi toleransi dan angkanya itu adalah tingkat ketelitiannya. Seperti contohnya ada tabel ISO di slide ini. Di misal ada ukuran H besar 7 dengan diameter atau ukuran misal 12 H7, H besar 7. Jadi kita mengambil ini adalah ukurannya plus 18 mikron, lalu ukuran minimumnya adalah 0. Selanjutnya tentang suaian. Jadi suaian adalah hubungan antara lubang dan poros setelah proses assembly. Suaian itu menentukan kelonggaran, kerapatan, dan kemudahan pemasangan. Seperti pada gambar ini terdapat gambar shaft dan uh, lubang piring ya. Lalu ada juga jenis-jenis suaian. Jadi jenis-jenis suaian yang pertama itu adalah clearance fit.
itu ada poros lebih kecil dibanding lubang sehingga terdapat celah. Lalu digunakan untuk komponen bergerak seperti bearing dan shaft. Lalu yang kedua adalah transition fit, itu adalah posisi antara longgar dan rapat dan juga digunakan saat dibutuhkan posisi yang lebih presisi, tingkatnya lebih presisi. Yang terakhir interference fit, itu adalah poros lebih besar dibanding lubang sehingga harus dipasang dengan tekanan. Digunakan untuk sambungan permanen seperti gear atau puli. Ini adalah gambar dua dimensinya dan tiga dimensinya jenis-jenis suaian. Nah, nih, suaian yang pertama itu tadi itu clearance fit. Itu adalah suaian di mana diameter lubang selalu lebih besar dibanding diameter poros sehingga terdapat celah atau clearance-nya. Jadi karakteristiknya itu dapat bergerak bebas. Yang pertama itu, yang kedua itu mudah untuk dipasang. Yang ketiga komponen dapat bergerak dengan bebas. Yang terakhir mengurangi gesekan. Untuk pengaplikasikannya itu seperti bearing, sliding shaft, dan lain sebagainya. Lalu adalah contoh toleransinya itu menggunakan H besar 7 dan G kecil 6. H besar itu digunakan untuk lubang dan G kecil itu digunakan untuk shaftnya. Jadi gambar di samping ini hole atau lubang itu lebih besar daripada shaft. Jadi dia bisa masuk dan bergerak dengan bebas. Itu adalah clearance fit. Lalu yang kedua adalah transition fit. Jadi transition fit adalah suaian antara clearance fit dan interference fit, di mana pasangan komponen dapat sedikit longgar dan atau sedikit rapat. Di karakteristiknya itu semi longgar, semi rapat, posisi lebih presisi dan memungkinkan untuk proses assembly atau perakitan. Contoh kodenya itu H besar 7 untuk lubangnya, lalu shaftnya adalah K kecil 6. Itu aplikasinya itu dalam dunia industri manufaktur itu seperti penggunaan aplikasi kopling, lalu gear-gearingan, puli yang kecil, dan komponen-komponen presisi yang lainnya. Ya, untuk gambar dua dimensinya seperti yang ada di slide ini, itu hole atau lubang itu uh, semi longgar atau semi rapat ya terhadap shaft. Lalu yang terakhir itu interference fit. Itu adalah suaian di mana diameter poros lebih besar dibanding diameter lubang sehingga pemasangan harus menggunakan tekanan. Untuk karakteristiknya yang pertama tidak memiliki celah, lalu sambungannya sangat kuat, dan yang ketiga tidak mudah bergeser, dan yang terakhir memerlukan press fit. Jadi pemasangannya tidak mudah, jadi harus perlu tekanan yang lebih untuk memasukkan tarasaf dan lubang. Lalu contoh kodenya atau contoh toleransinya itu seperti H besar 7 dengan P kecil 6. Untuk aplikasinya itu seperti gear pada shaft, lalu bearing, press fit, lalu puli-puli yang ada di industri, dan yang terakhir adalah flywheel. Sebagai pada gambar ini adalah gambar gear dengan shaft, pemasangannya sangat ketat atau perlu tekanan yang lebih untuk memasang atau mengasembli barang tersebut. Kesimpulan dari presentasi ini yang pertama adalah toleransi adalah batasan penyimpangan ukuran yang masih diperbolehkan pada suatu komponen agar produk tetap dan dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, toleransi penting dalam proses manufaktur karena hasil produksi tidak dapat dibuat benar-benar presisi sempurna atau sama seperti yang tertulis pada gambar. Yang ketiga adalah suaian merupakan hubungan antara lubang dan poros setelah proses assembly yang menentukan tingkat kelonggaran atau kerapatan komponen. Keempat, standar ISO dan GDNT membantu untuk menjaga akurasi, kualitas, serta standarisasi komponen dalam industri manufaktur. Dan yang terakhir,
Pemilihan toleransi dan sesuaian yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk dan mempermudah saat assembly, dan yang juga meningkatkan efisiensi pada kegiatan produksi pada dunia manufaktur. Sekian dari saya, salah kurangnya saya mohon maaf. Eh, Terima kasih.